Kedutaan Besar India di Jakarta melalui kuasa hukumnya Dr. Syaiful Ma'arif menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penundaan persetujuan bangunan gedung proyek renovasi dan pembangunan kawasan Kedubes India. Putusan tersebut sekaligus menolak dan menggugurkan gugatan yang sebelumnya dimenangkan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh pihak tergugat. Kuasa hukum Kedubes India Dr. Syaiful Ma'arif menegaskan bahwa putusan tersebut sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk merujuk pada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Konvensi ini mengatur hak istimewa, kekebalan diplomatik, dan perlindungan penuh terhadap gedung serta properti misi diplomatik. Perwakilan diplomatik memiliki imunitas sehingga tidak dapat digugat terkait gedung misi diplomatik, baik secara pidana, perdata, maupun administratif di negara penerima. Dr. Syaiful menyebut pembangunan Kedubes India telah memenuhi semua persyaratan perizinan, mulai dari PBG, AMDAL, izin lingkungan, sosialisasi hingga dukungan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam putusan tersebut juga berdasar pada UU IKN atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah mengatur tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan berbagai aspek terkait, termasuk pemindahan lembaga negara dan perwakilan negara asing. Pasal 21 ayat 4 RUU IKN juga menyatakan bahwa pemindahan perwakilan negara asing dan organisasi lembaga internasional ke IKN akan berdasarkan kesanggupan masing-masing dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan lembaga negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi lembaga internasional akan diatur dalam peraturan presiden. Hari ini saya membuka website di Mahkamah Agung terkait dengan sengketa PT UN antara pihak penggugat Edwin Suryajaya dan penggugat lainnya sebanyak sebanyak 19 penggugat, 24 penggugat yang menggugat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembangunan Duta Besar India. Nah, di dalam website saya lihat putusan perkara kasasi nomor 332/TUN/2025. Di sini dijelaskan bahwa perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung. 3 majelis hakim di sini Senin 11 Agustus 2025 telah memutus perkara tersebut. Amar putusannya menyatakan bahwa kabul kasasi, membatalkan yudek faksi dan mengadili sendiri, tolak gugatan dari penggugat yang sebanyak 24 orang itu, kemudian penetapan penundaan menjadi tidak berlaku lagi. Rekan-rekan, di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di sini ada nomor perkara perdatanya di tingkat pertama. Di sini gugatannya dikabulkan. Yang di dalam gugatannya itu juga ada putusan telah yang menyatakan agar pembangunan terhadap Duta Besar India itu agar dihentikan sampai berkekuatan hukum tetap. Kemudian perkara itu juga sudah diajukan tingkat banding pada PT UN Jakarta nomor 04/2024 D38. Di sini nomor perkaranya 455/B/2004 PT UN Jakarta yang dalam tingkat banding juga menguatkan putusan PT UN tadi. Menurutnya, MA telah mengambil keputusan yang tepat dan adil sekaligus menjadi kredibilitas Indonesia di mata internasional. Jika Indonesia melanggar Konvensi Wina 1961 hanya karena kasus ini, tentu akan mencoreng wajah diplomasi. Dengan adanya putusan terbaru dari Mahkamah Agung tertanggal 11 Agustus 2025 dengan nomor 332K TUN 2025 terkait status, perkara telah diputus sedang dalam minutasi oleh majelis. Telah memutuskan tolak gugatan, amar ini membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan penetapan penundaan tidak lagi berlaku. Pengacara Kedubes India tersebut mengimbau semua pihak untuk menghormati dan mematuhi putusan MA. Polemik renovasi dan pembangunan Kedubes India harus dihentikan, karena semua sudah sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan.